Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'zimun li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan dan akhwat para jamaah Masjid Al-Ikhlas Duku Bima yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan lalu telah kita bahas tentang bahwasanya agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah agama Islam, dan kita sebutkan beberapa sisi pendalilan, di antaranya tansis, yaitu nas, pernyataan dalam Al-Qur'an bahwasanya Islam adalah agama satu-satunya yang benar. Kemudian juga pendalilan yang kedua bahwasanya Ahlul Kitab telah divonis kafir, musyrik, di neraka dalam Al-Qur'an, ya. Sehingga tentu bertentangan dengan pernyataan orang-orang kaum pluralis, penggiat pluralis yang mengatakan bahwasanya mereka juga di surga. Kemudian sisi berikutnya yang menunjukkan bahwasanya hanya Islam yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah menjadikan Al-Qur'an sebagai muhaimin, ya. Muhaimin yaitu pemutus atau menjadi hakim dari kitab-kitab sebelumnya. Artinya ketika datang Al-Quran, maka seluruh kitab-kitab sebelumnya menjadi mansuh, ya, tidak berlaku lagi. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 48, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi minal kitab wa muhaiminan 'alaihi." Kami turunkan kepada engkau Al-Quran yang benar, yang membenarkan, Al-Quran itu membenarkan kitab-kitab sebelumnya, bahwasanya kitab-kitab pernah turun, ya, tapi kata Allah muhaiminan alaih, dan Al-Quran menjadi muhaimin. Muhaimin itu menjadi hakim, menjadi yang terpercaya dari kitab-kitab sebelumnya. Kemudian kata Allah, fahkum bainahum bima anzalallah, ya, berhukumlah kepada mereka dengan apa yang Allah turunkan. Wala tattabi ahwa'ahum amma ja'aka minal haq, dan jangan ikuti hawa nafsu mereka. Ahlul kitab jangan diikuti, jangan ikuti hawa nafsu mereka, ya, tetapi berhukumlah dengan hukum Al-Quran, ya. Ini dalil bahwasanya Allah menyuruh untuk berhukum dengan hukum Al-Quran, ya. Makanya Ibnu Jarir At-Tabari berkata, ya, Ibnu Katsir mengatakan, fahkum ya Muhammad bainan nas arabahum fa ajamahum ummiyahum wa katibihim bima anzalallah. Wahai Muhammad, berhukumlah di antara manusia, baik orang Arab maupun non-Arab, baik orang ummi yang tidak bisa menulis atau ahlul kitab, bima anzalallahu ilaika fi hadzal kitabil azim. Jadikanlah Al-Qur'an sebagai hukum di antara mereka, ya. Dan ini juga dijelaskan oleh Ibnu Jarir At-Tabari, ya. Wa hadza amrun minallahi ta'ala, ya, li nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an yahkuma bainal muhtakimin ilaihi min ahlil kitab wa sari ahlil milal bi kitabil ladzi unzila ilaihi aw bi kitabil ladzi anzalahu ilaihi. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk berhukum di antara orang-orang yang bertahkim kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik ahlul kitab maupun seluruh penganut agama, agar Nabi berhukum dengan Al-Qur'an yang Allah turunkan kepada Nabi. Wa huwal Qur'anul ladzi khassahu bi syari'atihi, yaitu Al-Qur'an yang Allah khususkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan syariatnya. Jadi saya ulangi lagi, ya. Dalil bahwa hanya Islam yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sisi pendalilannya kita sudah sebutkan. Pernyataan Allah Subhanahu wa taala yang sudah kita bahas pada pertemuan lalu, inna dina indallahil Islam, hanya Islam diterima. Yang kedua, vonis Allah bahwa ahlul kitab, itu Yahudi dan Nasrani, ahlul kitab, mereka itu kafir, kemudian musyrik, kemudian di neraka. Kemudian juga pendalilan berikutnya yang sedang kita bahas sekarang, bahwasanya Al-Quran, ya, muhaimin, itu hakim bagi kitab-kitab sebelumnya. Kitab-kitab sebelumnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, fahkum bainahum bima anzalallah, ya, berhukumlah wahai Muhammad kepada mereka dengan Al-Quran. Jadi Nabi wajib berhukum, Nabi wajib berhukum dengan Al-Quran. Dengan Al-Quran
kepada siapapun. Ahlul kitab maupun yang lainnya. Jelas ayatnya. Ini didukung bahwasanya kitab-kitab terdahulu telah mengalami penyimpangan ya. Perhatikan hal ini didukung dengan bahwa dengan kitab-kitab sebelumnya yaitu Taurat dan Injil telah mengalami penyimpangan. Telah mengalami perubahan. Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ya. Kalau kita mendengarkan Al-Quran, kita pasti membenarkan hal ini. Di antaranya, bentuk-bentuk perubahan tersebut apa saja. Ya. Bentuk-bentuk perubahan tersebut apa saja. Di antaranya Allah mengatakan, yaitu mereka yuharrifunal kalim an mawadhihi, yaitu mereka mengubah perkataan Allah dari tempatnya. Merubah perkataan Allah. Merubah ayat-ayat Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa bima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah yuharrifuna al-kalim an mawadhihi." Mereka merubah ayat-ayat Allah. Kemudian wa nasu hazzam mimma dzukiru bih. Mereka sengaja melupakan sampai akhirnya mereka lupa. Sengaja melupakan ayat-ayat Allah. Jadi ayat-ayat Allah ada yang mereka lupakan. Jadi tidak lengkap Taurat dan Injil, ada yang sengaja mereka lupakan. Kemudian juga ada yang mereka karang. Mereka ya mengarang ayat-ayat Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim." Celakalah orang-orang yang mereka menulis Alkitab, kitab suci dengan tangan-tangan mereka. Tsumma yaquluna hadza min indillah. Kemudian kata mereka ini dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, liyastaru bihi thamanan qalila. Mereka sengaja mengarang ayat-ayat Allah agar mendapatkan dunia yang sedikit. Fawailul lahum mimma katabat aydihim, celaka atas mereka apa yang ditulis oleh tangan-tangan mereka. Wailulahum mimma yaksibun, dan celaka atas apa yang mereka perbuat. Allah sebutkan celaka pada mereka 3 kali. Fawailun, wailun, wailun, celaka. Ya. Ya. Kemudian juga di antaranya Allah berfirman, "Inna minhum la fariqan yalwuna alsinatahum litahsabuhu minal kitab." Di antara mereka ada yang memutar lisan mereka mengucapkan kata-kata yang sehingga kalian menyangka itu adalah dari Alkitab, itu dari Taurat maupun Injil. Wa ma huwa minal kitab, padahal bukan dari kitab suci. Wa yaquluna huwa min indillah, dan mereka berkata ini dari Allah. Wa ma huwa min indillah, dan padahal bukan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa yaquluna Allahil kadhiba wa hum ya'lamun. Mereka berusaha atas nama Allah padahal mereka mengetahui. Jadi kitab suci yang sebelumnya mengalami ini, ada perubahan-perubahan ayat berubah, ada yang mereka lupakan ayat tersebut, ada yang mereka ngarang, dan ada yang mereka sembunyikan. Ada yang mereka tukhfuna minal kitab, ya. Mereka sembunyikan. Inilah bentuk-bentuk penyimpangan dari kitab-kitab sebelumnya. Makanya Nabi SAW melarang seorang baca kitab-kitab terdahulu dalam rangka mencari petunjuk. Tidak boleh. Cukup Al-Quran. Al-Quran sudah cukup. Inna hadzal Qur'ana yahdi latihi aqwam. Al-Quran memberi petunjuk yang terbaik. Maka tidak perlu kita dengan kitab-kitab yang lain. Nah, tapi kalau kita baca dalam rangka untuk pelajari, mencari kesamaan, untuk membantah mereka, maka itu boleh. Tapi kalau dalam rangka mencari hidayah, maka tidak boleh. Sebagaimana hadis diriwayatkan Jabir bin Abdullah, "Anna Umar bin Khattab ata Nabi sallallahu alaihi wasallam bi kitabin asaba ba'di ahli kitab." Faqara'ahu Nabi sallallahu alaihi wasallam faqadiba. Bahwasanya Umar bin Khattab mendatangkan suatu tulisan yang dia dapatkan dari sebagian ahlul kitab. Maka dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi pun marah. Faqadiba faqala, Nabi SAW berkata, "Amutahawwikuna ya fiha ya ibn al-Khattab." Apakah kau ragu wahai ibn al-Khattab? "Walladhi nafsi biyadihi laqad ji'tukum biha bayda'a naqiyah." Ya. Sungguh aku telah datang dengan kebenaran yang jelas. Sampai Nabi berkata, "Walladhi nafsi biyadihi," demi zat yang jiwaku berada di tangannya. "Law anna Musa sallallahu alaihi wasallam atau Musa alaihi salam kana hayyan ma wasi'ahu illa ayyatabi'ani." Kalau Musa masih hidup alaihi salam, tidak boleh bagi dia kecuali menjadi pengikutku. Ini di antara dalil bahwasanya Islam yang hanya Islam yang terima. Ya. Sisi pertama, sisi kedua, sisi ketiga. Ya, percuma kalau ahlul kitab sedangkan kitabnya sudah berubah. Dan Allah menyuruh Nabi untuk berhukum dengan Al-Quran, tidak boleh berhukum dengan yang lainnya. Sisi keempat, Allah mewajibkan
Allah mewajibkan nabi-nabi yang lain jika hidup untuk ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk ikut Nabi, jadi pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya ya sudah. Nabi tadi mengatakan, "Lau kana Musa hayyan ma wasi'a illa yattabi'ani." Kalau Nabi Musa masih hidup, dia pasti akan mengikutiku. Ya. Kemudian juga dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Imran ayat 81, kata Allah, "Wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmatin tsumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunnah." Tatkala Allah mengambil perjanjian dari para nabi, Allah ambil perjanjian dari mereka. Ya sungguh apa saja yang aku berikan kepadamu berupa kitab dan hikmah, kemudian datang kepadamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada padamu, la tu'minunna bihi, niscaya kalian akan beriman kepadanya, wa la tansurunna, dan kalian akan menolongnya. Qala aqrartum wa akhadhtum ala dzalikum isri, apa kalian mengakui dan menerima perjanjianku? Ya, qalu aqrarna, kami mengakui. Jadi Allah sudah mengambil janji dari para anbiya, para nabi-nabi. Jika datang Nabi Muhammad SAW, mereka harus beriman dan harus mereka tolong Nabi Muhammad SAW. Mereka harus menjadi pengikut Nabi SAW. Makanya ketika Umar membaca lembaran dari Taurat, Nabi marah. Nabi mengatakan, "Lau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa ayattabi'ani." Kalau Nabi Musa masih hidup, dia pasti akan menjadi pengikutku. Makanya Nabi Isa alaihissalam ketika turun di akhir zaman, Nabi Isa alaihissalam berhukum dengan hukum Islam. Bahkan Nabi Isa alaihissalam turun di akhir zaman, dia bermakmum kepada Imam Mahdi, Al-Imam Mahdi. Ya, dia bahkan bermakmum di belakang umat Muhammad SAW, yaitu Imam Mahdi. Dia berhukum dengan hukum Islam. Ini menunjukkan bahwasanya yang diterima hanyalah Islam. Ya. Baik. Dan prakteknya ini jadi bahan renungan bagi kita. Prakteknya, kenyataannya praktek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendakwahi ahlul kitab dan juga majusi agar masuk Islam. Kenapa? Karena Nabi tahu mereka dalam kesalahan. Bahkan Nabi mengirim para sahabat untuk berdakwah di negeri Yaman, seperti Nabi mengirim Mu'adz bin Jabal. Nabi mengatakan, "Innaka ta'ti qauman ahla kitab." Wahai Mu'adz bin Jabal, kau akan datangi suatu kaum ahlul kitab. Dakwahi mereka agar mereka beriman kepadaku. Nabi suruh. Ya. Kemudian Nabi SAW sendiri berdakwah. Nabi mengirim surat kepada Herakl, seorang Nasrani dari Kaisar Romawi. Nabi mengatakan, "Aslim taslam." Masuk Islam biar kau selamat. Ya. Kalau kau tidak beriman, kata Nabi, "Fa in tawallaita," ya, "fa'alaika ithmul arisiyin." Kalau kau tidak beriman wahai Rasul, kau akan menanggung dosa rakyatmu. Ancaman keras dari Nabi SAW. Kalau kita mengikuti madhab pluralisme, agama pluralisme yang mengatakan semua benar, berarti Nabi kurang kerjaan. Nabi tidak wahai Rasul kurang kerjaan. Ngapain Nabi pengen ngancam-ngancam? Kalau engkau tidak beriman, kau akan tanggung dosamu dan dosa rakyatmu. Nabi kurang kerjaan. Kalau kita ikut madhab pluralisme, pola pikir pluralisme, berarti semua agama benar. Nabi kurang kerjaan kirim orang-orang berdakwah. Nabi kurang kerjaan mendakwahi majusi. Nabi kurang kerjaan nulis surat kepada raja-raja. Nabi kurang kerjaan. Nabi radikal ya. Oleh karenanya, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini semua dalil yang saya sebutkan ini bahwa yang diterima hanyalah Islam, adapun agama-agama lain tidak diterima. Inna dina indallahil Islam. Yang benar hanyalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal min wa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima dan dia di akhirat akan menjadi orang merugi, masuk dalam neraka jahanam. Baik, kita lanjutkan tentang definisi pluralisme, kemudian eksklusivisme dan inklusivisme, insyaallah. Tolong di Baik, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan bahas tentang definisi pluralisme. Apa itu pluralisme? Ada 3 definisi, 3 istilah yang berkaitan. Yang pertama namanya pluralisme, semua agama. Kemudian yang kedua adalah eksklusivisme.
kemudian agama tentunya. Kemudian yang ketiga adalah inklusivisme ya. Istilah eksklusivisme dan inklusivisme ini dulu muncul, pluralisme belakangan. Tapi kita sekarang bahas pluralisme terlebih dahulu, baru kita singgung eksklusivisme dan inklusivisme. Pluralisme berasal dari dua kata, yaitu plural dan agama. Adapun plural sendiri mengarah kepada makna heterogen, keragaman. Plural ya, keragaman ya, atau heterogen ya. Dan ini sebenarnya plural itu cakupannya luas ya. Ada dalam bidang sosial, dalam bidang politik, dalam ras, banyak hal ya. Tapi kita yang mau kita bahas adalah plural dalam masalah agama ya. Agama kalau kita kembali kepada definisi orang-orang pegiat pluralis ya. Para pegiat pluralis sebagian mereka tidak membatasi makna agama pada masalah ketuhanan saja ya. Sebagian mereka, tidak semuanya, tapi sebagian mereka sampai memasukkan dalam yang lain, masalah misalnya ideologi modern juga mereka masukkan, ideologi modern ya, sekte-sekte mereka juga masukkan, seperti komunisme ya, itu juga komunis mereka masukkan. Jadi bukan terbatas pada masalah keyakinan adanya Tuhan saja, tapi ideologi modern juga mereka masukkan dalam definisi agama. Tapi intinya yang mau kita bahas apa sih makna pluralisme agama. Kenyataannya, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mulai membaca tentang definisi-definisi yang dipaparkan oleh pakar-pakar pluralisme, maka ada hal yang kontradiksi di antara mereka ya. Seperti Jalaluddin Rahmat ya. Jalaluddin Rahmat dia punya buku dia berkata, Jalaluddin Rahmat, bahwasanya ya dia berkata ya bahwasanya banyak beranggapan pluralisme agama memiliki banyak definisi yang berbeda, dan anggapan ini dinilai keliru karena sebenarnya sudah ada kesepakatan dan batasan di akademisi dalam definisinya ya. Ini dia nyatakan dalam wawancaranya ya dengan orang-orang liberal. Dia mengatakan sebenarnya definisi sudah ada dan sudah disepakati ya. Tapi anehnya dalam kitabnya sendiri, Islam dan Pluralisme, dia tidak menyebutkan definisi pluralisme. Dia mengatakan, orang bilang definisi pluralisme banyak, padahal ada kesepakatan. Tapi dia sendiri punya buku judulnya Islam dan Pluralisme, dia tidak bisa menyebutkan definisi pluralisme. Bertentangan dengan pernyataan Jalaluddin Rahmat. Jalaluddin Rahmat kita tahu tokoh Syiah, Rafidhah. Tapi dia menampakkan dalam bukunya seakan-akan dia mengakui jangankan seluruh aliran, bahkan seluruh agama pun dia akui. Saya tidak tahu itu apakah di awal dia sebelum jadi Syiah atau itu adalah Syaqiyah ya. Kalau tidak tahu Syiah ya semuanya disalahkan oleh Syiah. Tapi dia nulis buku itu Islam dan Pluralisme, apakah itu bentuk Syaqiyah dari dia ataukah itu awal dia sebelum menjadi seorang Rafidhi, wallahu alam bishawab. Tapi dalam bukunya Islam dan Pluralisme dia mengatakan semua agama benar, semua agama masuk surga, dan dia mengatakan definisi pluralisme sudah disepakati. Padahal dia sendiri tidak menyebutkan definisi tersebut. Lain halnya dengan Abdul Muqsid Ghazali dalam kitabnya Argumen Pluralisme Agama, dia mengakui bahwasanya definisi pluralisme belum bisa didapati dengan tepat. Makanya dia punya pembahasan judulnya Kajian Pluralisme Belum Kokoh. Ya, dia rasa definisi yang ada belum kokoh karena pluralisme itu sangat luas, bisa ditinjau dari berbagai macam sisi. Ya, sehingga dia menyatakan bahwasanya definisi-definisi yang ada tidak pas. Bahkan dia mengkritiki definisi-definisi yang telah disebutkan oleh para pendahulunya. Namun anehnya, dia pun tidak menyebutkan definisi pluralisme. Dia tidak menyebutkan definisi pluralisme. Ya. Tapi, wallahu a'lam bishawab ya. Sebagian mereka berusaha menyebutkan definisi pluralisme dari sisi sosial, padahal yang kita ingin tinjau adalah dari sisi akidah, dari sisi ideologi, dari sisi teologi. Apa sih definisi dari pluralisme? Ya. Kebanyakan pegiat pluralisme ketika menyebutkan masalah definisi pluralisme, mereka tidak menyebutkan tinjauan dari sisi ideologi, tapi mereka tinjauan dari sisi sosial, atau sisi politik, atau sisi kemasyarakatan.
Seakan-akan mereka takut kebongkar ya keburukan mereka. Kalau mereka bilang semua agama surga berat, apalagi zaman-zaman awal mereka mulai menulis. Ya, kalau sekarang mungkin bebas ya, tapi zaman-zaman awal mereka kalau mengatakan semua agama surga berat, mereka akan dikecam, mereka akan ditolak oleh masyarakat. Maka mereka berusaha menampilkan pluralisme dari sisi yang baik, dari sisi sosial, dari sisi kemasyarakatan. Ya, padahal yang kita ingin tinjau adalah dari sisi ideologi. Maka saya rasa definisi pluralisme yang paling tepat adalah yang disebutkan oleh MUI ya. MUI yang mengatakan ya, bahwasanya pluralisme agama adalah suatu paham yang mengajarkan bahwa semua agama adalah sama dan karenanya kebenaran setiap agama adalah relatif. Oleh sebab itu setiap pemeluk agama tidak boleh mengklaim bahwa agamanya saja yang benar sedangkan agama yang lain salah. Pluralisme agama juga mengajarkan bahwa semua pemeluk agama akan masuk dan hidup berdampingan di surga. Intinya itu. Itulah pluralisme agama yang definisi yang lebih tepat di tinjauan akidah. Kita tidak membicarakan definisi pluralisme dari sisi sosial, kemasyarakatan, politik, tapi yang ingin kita tinjau adalah masalah akidah. Intinya pluralisme adalah semua agama masuk surga ya. Makanya ketika MUI menyebutkan definisi ini, maka dikritiki oleh sebagian pegiat pluralis. Ya, seperti di antara mereka ada yang mengatakan ketika mengkritiki definisi MUI, Majelis Ulama Indonesia, dia berkata, sebagian mereka yaitu Suratno, dia berkata, sebenarnya definisi pluralisme agama bukanlah definisi yang seragam. Karena banyak ahli yang memberikan definisi pluralisme agama yang berbeda-beda. Intinya, ya, tapi dia mungkin mengatakan definisi MUI kurang, tapi dia tidak bisa menyalahkan. Karena apa yang disebutkan oleh MUI itu tepat. Dan itu intinya. Terserah mau diungkapkan dengan ungkapan apapun, inti dari pluralisme adalah menganggap semua agama masuk surga. Wallahu a'lam bishawab ya. Baik, kita ada pembahasan yang disebut dengan eksklusivisme agama dan inklusivisme. Apa itu eksklusif? Eksklusif ya sebagaimana kita tahu, merasa benar sendiri, bahasanya demikian. Merasa benar sendiri. Sendiri yang lain salah. Dan ini adalah asal dari semua agama. Ini adalah asal dari semua agama. Dari keyakinan semua agama. Ya. Nasara merasa dia yang paling benar ya, bahkan mereka terpecah antara prophet